Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ibu Dita. Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sholat berjamaah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca doa bersama-sama ya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Coba di sini ada gambar apa? Kalian siapkan buku tulis PAI kalian dan alat tulis kalian ya. Coba kalian tuliskan kesan kalian, pendapat kalian mengenai gambar di bawah ini ya sebelum kita mulai pelajaran. Ibu kasih waktu 30 detik. Tetet, waktunya habis. Nah, di sini kita melihat ada kumpulan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat dan sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sekarang apa itu sholat berjamaah? Ada yang tahu? Nah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Nah, salah satu dari mereka itu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Oke? Sampai di sini paham? Nah, hukumnya menjalankan sholat berjamaah itu apa? Yaitu sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena yang pertama-tama adalah apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan 27 kali lipat pahala daripada mengerjakan sholat sendiri-sendiri. Kalau kita sholat sendiri-sendiri, kita akan mendapatkan pahala 1. Kalau misalkan kita kerjakan berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala 27 kali lipatnya. Paham? Selanjutnya, orang yang rajin mengerjakan sholat berjamaah dan istiqomah mengerjakannya akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Seperti itu ya. Lanjut kita ke materi berikutnya. Syarat sah sholat berjamaah. Ada beberapa syarat yang wajib dan harus dikerjakan dan menjadi keabsahan suatu sholat berjamaah. Yang pertama-tama kita harus ada imam. Nah, kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah apabila tidak ada imamnya ya. Ini yang paling pertama dan penting, harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam dan makmumnya itu harus selalu mengikuti niat imam. Selanjutnya, sholat dilaksanakan dalam satu majelis. Satu majelis di sini adalah mereka satu tempat. Misalkan kalau kita ingin melakukan sholat berjamaah, harus satu tempat dengan imamnya. Berarti kita harus pergi ke masjid jika imamnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tidak bisa misalkan walaupun rumah kalian hanya berjarak 20 meter dari masjid, sedangkan di masjid ada sholat jamaah. Kalian tidak boleh menjadi makmum imam tersebut jika kalian tidak pergi ke masjid. Misalkan ingin sholat di rumah saja tapi niatnya menjadi makmum, tidak boleh ya seperti itu. Paham? Oke, selanjutnya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jadi misalkan gerakan-gerakan sholatnya imam, niat sholat imam, misalkan si imam ini dia sholat subuh, berarti kalian juga harus melaksanakan sholat subuh, jangan sholat zuhur ya, karena tidak akan nyambung nanti. Seperti itu. Lanjutnya kita akan mempelajari syarat menjadi imam sholat berjamaah. Nah,
karena menjadi imam itu adalah suatu hal yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena seorang imam itu akan memandu atau memimpin kita dalam melaksanakan sholat dari awal kita berniat sholat sampai akhir setelah kita melakukan salam. Oke, seperti itu. Maka peran seorang imam dalam sholat berjamaah itu sangat penting. Dan di sini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan oleh orang atau yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi imam. Yang pertama adalah mengetahui rukun dan syarat sholat. Ini yang sangat penting. Jadi tidak boleh seorang mengajukan menjadi imam kalau dia tidak mengetahui rukun dan syarat sholat. Yang kedua, dia fasih membaca Al-Quran. Ya, di sini penting. Kenapa kita kalau ingin menjadi imam harus fasih dalam membaca Al-Quran? Karena bacaan yang kita baca dalam sholat itu akan diikuti oleh seluruh makmum. Jadi kita harus membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, seperti itu ya. Selanjutnya, paling luas wawasannya di antara orang-orang yang ada. Nah, apabila kalian ingin mengajukan jadi imam, selama itu masih ada bapak guru atau orang tua kalian atau orang yang lebih banyak atau luas pengetahuan agamanya, maka kalian belum boleh menjadi imam ya. Boleh menjadi imam asalkan kalian menjadi orang yang paling luas wawasan agama Islamnya, seperti itu. Selanjutnya, dia berakal sehat. Nah, jangan sampai kita diimami oleh orang yang tidak berakal sehat atau gila ya, seperti itu. Selanjutnya, dia sudah balik atau sudah mampu. Balik itu kalau perempuan biasanya jika dia sudah menstruasi dia balik, sedangkan laki-laki apabila dia sudah mimpi basah maka dia sudah balik, seperti itu ya. Selanjutnya, berdiri pada posisi terdepan. Jadi imam itu tidak boleh berada di posisi belakang, tengah, melainkan dia harus berdiri paling depan ya, di depannya makmum. Jadi dia harus membelakangi makmum, harus berada di barisan terdepan, seperti itu. Selanjutnya, laki-laki. Nah, di sini kalau laki-laki itu bisa mengimami siapa aja. Laki-laki bisa mengimami laki-laki lagi dan perempuan. Sedangkan perempuan di sini boleh nggak? Ada yang nanya nih, misalkan apakah perempuan boleh jadi imam juga? Nah, perempuan juga boleh menjadi imam asalkan yang diimami atau yang menjadi makmum adalah perempuan juga. Jadi tidak boleh seorang perempuan itu mengimami laki-laki, seperti itu ya. Harus laki-laki yang mengimami laki-laki, seperti itu. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Selanjutnya, syarat menjadi makmum sholat berjamaah. Nah, untuk kita yang menjadi makmum, ini adalah syarat-syaratnya ya. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Nah, harus segala sesuatu yang kita lakukan dalam sholat harus sesuai dengan imam. Misalkan, kita tidak boleh terlalu cepat mendahului gerakan imam atau terlalu lambat mengikuti gerakan imam ya. Harus begitu imam sujud misalkan, kita juga harus segera sujud. Tapi tidak boleh mendahului ataupun menunda-nunda, seperti itu. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam ya, yang seperti ibu bilang tadi, dalam berniat mengikuti imam kita harus mengetahui gerakan sholat imam juga ya. Selanjutnya, berada dalam satu tempat dengan imam. Nah, yang tadi dalam syarat sah sholat berjamaah itu harus satu majelis. Nah, di sini maksudnya adalah berada dalam satu tempat dengan imam. Tidak boleh kita makmum di rumah sedangkan imamnya di masjid, tidak boleh ya, seperti itu. Selanjutnya, posisinya di belakang imam. Nah, seorang makmum itu harus di belakang imam. Tidak boleh seorang makmum itu berada di depan imam, seperti itu. Dan selanjutnya, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jadi misalkan makmum ini mengikuti imam nih, imam sholat apa? Misalkan si imamnya sholat
zuhur. Berarti kitanya juga sebagai makmum harus sholat zuhur juga, seperti itu. Selanjutnya, lalu bagaimana jika kita hendak melaksanakan sholat berjamaah, sedangkan sholatnya sudah dimulai oleh imam? Nah, untuk pembahasan sholat tersebut, kita akan bahas di minggu depan ya, insya Allah. Nah, setelah ini, setelah pemaparan yang telah Ibu sampaikan kepada kalian, apakah kalian masih ada yang belum difahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan di forum Google Classroom yang sudah Ibu sediakan ya. Dan setelah kalian memahami semua materi dari Ibu pada hari ini, nanti Ibu akan share link kuis yang harus kalian kerjakan ya. Jadi disimak baik-baik penjelasan Ibu dari awal hingga akhir. Dibaca juga di bukunya, buku catatan PAI dan juga buku paket PAI. Silahkan dibaca lagi. Setelah itu kalian kerjakan kuis tersebut. Kuis ini akan Ibu masukkan ke dalam penilaian harian. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakannya ya. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu, pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, baik yang disengaja maupun tidak ya. Dan juga ingat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan pakai masker ya. Jangan lupa stay safe di rumah aja, dan kita belajar dari rumah. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.